Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan ke hadirat Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pertemuan subuh hari ini insyaallah melanjutkan tentang pembahasan rukun-rukun sholat. Yang lalu rukun ke-8 adalah al-julus bainas sajdatain, duduk antara dua sujud. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun yang ke-9, yakni at-tasyahhudul akhir, membaca tasyahud akhir. Summiya tasyahhudan. Kenapa dinamakan ini bacaan tasyahud? Dinamakan dia tasyahud li'anna fih, karena sesungguhnya padanya zikros syahadatain, ada disebutkan dua kalimat syahadat. Ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ada syahadah, dua kalimat syahadah di situ, maka disebutlah bacaan ini namanya tasyahud. Atau ditanya orang, kok tasyahud namanya? Karena di dalamnya ada dua kali syahadat, ada dua tasyahud. Kemudian syurutut tasyahudil akhir, syarat-syarat tasyahud akhir. Ada 9 syaratnya. Yang pertama ayyasihha ma qablahu, sebelum tasyahud ini harus sah dua. Ini mandang kepada tartib. Apa sebelum tasyahud? Sujud. Sujudnya mesti sah. Kalau sujudnya enggak sah, lalu dia duduk membaca tasyahud, ya duduk baca tasyahud itu enggak sah. Jadi umpama karena mau cepat, takut ketinggalan dari imam cepat kali sholat tarawih misalnya, Allahu Akbar, sujud imam, dia pun ikutlah sujud. Baru cecah lagi keningnya, imam udah ngangkat Allahu Akbar, duduk tasyahud. Dia pun karena terikut arus imam yang cepat, dia pun cepat, baru cecah keningnya udah ngangkat, berarti sujudnya nggak sah. Karena dalam sujud disyaratkan harus ada tomak nina. Tak ada tomak nina, dia tak ada berhenti sebentar pun. Allahu Akbar, tap, langsung tegak, angkat kepalanya, berarti sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya nggak sah lalu dia duduk membaca tasyahud akhir, itu pun nggak sah. Karena syarat sah tasyahud akhir, sebelum tasyahud harus sah. Ternyata sebelum tasyahud berarti sujud tidak sah. Apa sebab? Tak ada tamakninah di dalam sujud. Kalau nggak ada tamakninahnya berarti sujudnya nggak sah. Kalau nggak sah sujudnya lalu dia duduk membaca tasyahud akhir, nggak sah.
Kalau tasyahudnya nggak sah, lalu salamnya pun nggak sah itu. Kalau salamnya nggak sah, berarti sholatnya pun nggak sah. Nah, begitulah kira-kira rentetan. Jadi begini, nanti pada hari kiamat, yaumul hisab namanya, hari penghitungan amal, hari pemeriksaan amal. Masing-masing kita ketakutan nanti waktu diperiksa. Lulus enggaknya kira-kira amal ini? Lulus tidak? Jadi yang ditimbang setelah pemeriksaan kan nanti penimbangan amal. Yang masuk dalam timbangan amal itu amal kebaikan maksudnya. Itu yang lulus. Kalau yang ditolak-tolak, yang enggak lulus, itu enggak dimasukkan ke dalamnya. Karena kalaupun dimasukkan, tak ada pemberatnya. Enggak ada, menambah beratnya enggak ada. Namanya juga enggak lulus. Ditolak, nggak ada nilai. Yang nggak ada nilai ini taklah dimasukkan ke timbangan. Dimasukkan pun nggak nambah-nambahi berat. Nah, jadi yang dimasukkan ke timbangan amal kebaikan kita itu amal ibadah yang diterima, yang sah, secara fikihnya sah, secara syariat itu sah, mencukupi rukun, syarat, terjaga dari yang membatalkan. Itu yang dimasukkan ke situ. Yang nggak lulus ini ditolak, nggak bakalan dimasukkan. Sementara kita paham betul pernyataan Allah, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang melakukan kebaikan seringan apapun timbangan kebaikan itu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam hidup yang mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah surgalah kalau diridhoi kan. Itu kalau timbangan amal kebaikannya lebih berat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, ternyata ditimbang beratan dosa daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Nah, yang masuk ke dalam timbangan pemberat amal kebaikan, nah itu yang setelah dihisab lulus. Kalau yang dihisab tak lulus, nggak masuk kemari. Yang mula-mula dihisab sholatnya, zakat, puasa itu belakangan, sholat dulu. Kalau sholatnya aja udah bermasalah, yang lain umpama pun dia berat timbangannya, itu nggak bisa nutupi kekurangan-kekurangan dari sholat yang ditolak-tolak. Seberat apapun puasa kita, seberat apapun zakat kita, itu nggak bakal bisa nutupi kekurangan-kekurangan dari sholat yang banyak salah-salah tuh, yang tertolak-tertolak tuh, nggak bisa. Itu makanya kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain tuh nggak bisa nutupi untuk rusaknya sholat itu. Makanya sholat ini luar biasa. Puasa masih bisa dikasih keuzuran, nggak sanggup puasa, usaha puasa, biar diganti ya. Musafir, ya udah nggak usah puasa, tapi diganti ya. Sholat, nggak ada istilah boleh nggak sholat nanti asal diganti, nggak ada. Dalam situasi dan kondisi yang sangat genting sekalipun, terkapar, tak bisa apa-apa, tapi masih bernapas, akalnya masih berfungsi, membukakan mata pun tak bisa lagi. Kalau dibuka mata macam pusing, putar-putar dunia ini, muntah dia deh. Begitulah parahnya penyakitnya udah. Tak bisa apa-apa, lemasnya, tangan impus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terdengar lagi suara azan tuh. Tahu dia ini, oh ini udah subuh ini, tahu. Walau terkapar tak bisa apa-apa, sholat tetap wajib. Coba nih, macam mana sholatnya?
Bercakap pun dia tak bisa, udah lemas selemas-lemasnya. Mau minta tolong pun wuduknya nggak bisa. Wudukkan mak dulu, tayamumkan mak dulu, nggak bisa bercakap, lemah selemas-lemasnya. Tapi otaknya masih berfungsi, akalnya masih bisa berfungsi. Oh, azan subuh itu membuka mata pun tak bisa. Tapi namun selama akal madamal aqlu ma'ahu, selama akal masih bersamanya, maksudnya masih bisa berpikir lagi dia, masih sadar dia, walaupun selemah-lemahnya, sembahyang tetap wajib. Macam mana sembahyangnya? Macam mana bisanya? Dikasih Allah keringanan cara mengerjakannya supaya tidak ada alasan untuk boleh meninggalkannya. Kok sampai segitunya? Menunjukkan pentingnya sholat itu. Makanya kalau mula-mula dihisap sholatnya ini, sholatnya dihisap. Puasa sebulan memang, tapi kan dalam setahun. Zakat sekali dalam setahun, itu pun kalau nisabnya cukup. Haji seumur hidup sekali, itu pun kalau mampu. Sholat 5 kali satu hari setengah. Cuman itu, apa yang bisa kita pahami dari situ? Menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Karena sangat penting sholat ini, mengerjakannya pun sangat hati-hati. Pemeriksaan hisab nanti berat sekali. Makanya ada nanti hisaban yasiro, ada hisaban syadida. Yang kita takut kalau hisabnya syadid. Syadid itu sangat betul-betul dihisab. Kalau yasir dikasih kemudahan-kemudahan. Periksa nggak periksa, banyak kira manisnya. Bisa, udah, ada. Banyak maafnya. Kalau kayak ginilah kita dihisab nanti, enaklah. Tapi siapa bisa menjamin hisab kita nanti begitu? Takutnya ketat betul, sekecil-kecil kesalahan diperiksa semua. Halus sekali pemeriksaan itu. Kena yang macam begini, loh ini kok kayak gini, nggak bisa lurusin, buang, campakkan. Mana jadi sisanya? Amalnya banyak, tapi ketika disensor nggak lulus sensor, banyak yang ditolak. Ini durian nih, satu mobil durian tuh. Tapi syarat baru kami terima, kami beli, jangan ada yang busuk, sikit pun. Kan ngeri itu. Ini busuk nih, ada lubang nih, nggak mau. Ini ternyata dari satu mobil tuh yang diterima, yang dibeli satu keranjang aja, sekitar isinya 20. Padahal semuanya di total ada 100, yang diterima paling 15. Ini yang betul-betul, nggak apa-apa, mahal-mahal. Tapi yang betul-betul bagus punya. Kami nggak mau kalau nggak bagus. Kami nggak mau cerita harga, nggak ada masalah sama kami. Mau berapa pun harganya kami beli, tapi bagus. Yang bagus punya, yang nomor 1 punya. Jangan yang KW, kami nggak mau yang KW. Kamu yang origi. Sekiranya begitulah Allah memeriksa amal kita, mak. Nggak tahulah kita ini. Mungkin banyak tak lulus. Maka selagi bisa masih kita benahi di dunia ini, dibagus-baguskanlah amal itu. Karena kalau udah di sana tak ada cerita gagal panen, nanti pada hari kiamat nggak ada kesempatan mau nanam balik. Tapi kalau gagal panen di dunia ini masih ada kesempatan bisa menanam balik. Mudah-mudahan tahun ini gagal aku nanam padi, tahun depan insya Allah, karena sudah diketahui, sudah dievaluasi di mana salah-salahnya maka gagal tuh, di sini rupanya, di sini. Tahun depan insya Allah ada harapan bakal nggak gagal. Tapi kalau gagal panen di akhirat, nggak ada kesempatan kita untuk menanam lagi untuk kedua kalinya. Cerita dunia udah nggak ada. Udah dikiamatkan Allah dunia ini. Inilah yang paling cobalah kita renung-renungkan.
kita muhasabahkan, ya Allah, kesempatan beramal cuma sekalinya di dunia nih. Kalau lah aku anggap enteng sama amal nih, asal-asalan aku ngerjakannya, nanti waktu diperiksa nggak lulus, kayak mana ini? Nah, udah mulai begitulah. Jadi jangan lagi kita beramal, Allah pokoknya sembahyang, nggak ada cerita pokok. Nanti dihisap pakai ranting, pakai dahan, nggak pakai pokok aja. Di dunia beramal pokoknya kan udah sembahyang, udah itu nggak bisa. Nah, di sana pemeriksaannya ketat. Nah, makanya betul-betul lah kita beramal. Ya macam mana pula mau betul beramal? Ilmu tak ada. Betul itu ukurannya ilmu. Ya kalau ilmu tak ada, perasaan awak udah betul. Ternyata karena kita kurang ilmu, ketika diperiksa banyak tak betulnya. Di dunia merasa betul. Nah ini yang paling kita takutkan tuh. Makanya betul tak betul ukurannya standarnya adalah ilmu. Maka mengaji lah betul-betul. Halus mengaji ini nggak bisa main kasar. Seperti beramal tuh halus betul-betul yang kita amalkan. Ilmunya pun dituntut halus, betul-betul. Nggak bisa mencomot sini, enggak. Runut betul. Kalau ngaji rukun sholat satu demi satu, dirunut betul. Sehingga ilmu itu betul-betul bisa dibawa untuk beramal, nggak asal-asalan. Yang kedua, syaratnya ayakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab, kecuali kalau memang dia nggak sanggup. Fa'in ajaza anhu, kalau tak mampu dia dengan bahasa Arab karena dia baru masuk Islam, tak dapat juga, bolehlah tarjama aqallahu, diterjemahkan sebatas yang rukun-rukunnya saja, sebatas yang wajib-wajibnya saja. Jangan semua, karena di tahiyat itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib-wajibnya itu ajalah diterjemahkan ke dalam bahasa manapun yang dia mau. Ini kalau lemah karena baru masuk Islam misalnya kan, boleh apa-apa. Tapi dia wajib belajar untuk bisa bahasa Arab. Ini prosesnya nih, proses karena baru masuk Islam. Baru masuk Islam jam 1 siang wajib dia sembahyang, itu wajib sembahyang. Sebelum masuk asar dia wajib dia sembahyang. Jadi sebelum masuk asar belajarlah sebentar. Mana dapat dia bacaan itu? Kalau dalam waktu yang sesingkat-singkat tuh boleh terjemahkan, tapi yang rukun-rukunnya saja. Bacaan yang sunat-sunatnya enggak usah. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufi, memelihara segala huruf-huruf tahiyat itu. Berarti mesti fasih, ya. Belajarlah memfasihkan bacaan, iya. Kalau hafal, insya Allah hafal semua. Tapi pasca hurufnya, inilah perlu kita simak-simakkan bacaan kita ke orang lain. Ada kadang orang baca karena faktor kebiasaan anak-anak dulu terbawa sampai tua. Harusnya kan at-tahiyyatul, itu hak kecil. At-tahiyyanya dinjot, itu ada tasdidnya ya-nya. At-tahiyyatul, dia bacanya at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Mana bisa at-tahiyyatul, sudah berubah itu, hurufnya udah berubah, barisnya udah berubah. At-tahiyyatul, haknya bukan mati, hanya ke bawah. At-tahi, ya-nya tasdid, hijja, jadi at-tahiyya, begitu. Jangan dirubah hak kecil jadi hak besar. At-tahiyyatul, itu pun nggak mau tuh. At-tahiyyatul, at-tahi, hak besar itu nggak bisa. Jadi wajib belajar, wajib talakikan itu, simak-simakkan ke orang yang fasih. Setelah dicoba-coba karena udah lidah udah keluh, tak bisa juga,
Pak, at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, bukan tah Pak, tah. Nah, nggak bisa juga. Setelah memang dicobakan berkali-kali, ditengok adatnya, kalau adatnya kayak gininya udah model bacaannya kayaknya nggak bisa lagi dirubah, ini payah ngerombaknya, ya udah dimaafkan kalau memang tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang itu kecuali sebatas yang dia mampu. Kalau setelah dia pelajari, dicoba-cobakan nggak bisa-bisa juga, sampai peneliti mengatakan, oh udah bapak nih kayak lidahnya udah kayak gini, nggak bisa lagi nih, capek, keringat dingin awak ngajarinya pun, bukan dia yang keringat dingin, awak yang ngajari keringat dingin pun, kayaknya kalau kayak ini adatnya nggak akan bisa berubah. Ya udahlah, cukuplah, udah berusaha dia kan maksimal, ternyata nggak bisa. Di situ baru datang maaf itu baru datang kalau sudah diusahakan. Tapi kalau tidak pula diusahakan, tidak pula dipelajari, dari mana datang maaf? Karena yang dilakukan salah. Kesalahan itu dimaafkan kalau udah diusahakan untuk bisa betul, ternyata nggak bisa juga, baru maaf. Kalau ini salah tapi tidak berusaha untuk membetulkan, dari mana datang maaf itu? Jadi kita jangan apa ya, berharap selalu mendapatkan maaf dari Allah tapi tak berusaha membetulkan yang salah. Maaf itu sebuah harapan. Harapan harus disesuaikan dengan usaha. Berharap tanpa usaha sama, nggak kerja, model meluk-meluk lutut aja begini, tapi dia berharap nanti datang rezeki dari Allah Ta'ala. Ngapain pula sibuk-sibuk awak? Kalau ada rezeki kata Allah ada, kalau tidak. Bisa begini datang duit? Bisa Bu? Kita bilang mimpi kau, ngayal kau dapat duit, kamu malas kerja. Nah, kan itu kita bilang. Ngayal, orang tak mau kerja dapat duit. Nah, adatnya begitu, sunatullahnya begitu dibikin Allah. Mau dapat duit, kerja wak. Nggak kerja dapat duit. Nah, dari mana datang itu rezeki itu? Begitu juga lah, maaf ini sebuah harapan. Seperti rezeki pun kita berharap dikasih Tuhan, tapi harap itu disesuaikan dengan usaha. Begitu juga lah maaf, itu sebuah harapan kita. Mau dimaafkan tidak dimaafkan itu kan haknya Allah. Kita berharap, Tuhan tak wajib memaafkan, tak wajib sama Tuhan memberi maaf. Hak itu sama Tuhan, jaiz sama Allah Ta'ala. Pada kaji tauhidnya begitu, kalau Allah mau maafkan, maafkan, kalau tidak, tidak. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampunkan bagi siapa yang dikehendakinya, Allah akan mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Serah Tuhan. Nah, ada jaminan pasti aku termasuk bahagian dari orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan keampunan dan kemaafannya. Nggak ada berani jamin, nggak ada. Semua yang kita lakukan kepada Allah itu adalah harapan. Kita berharap semoga Allah mengampuni kita. Kita berharap semoga Allah memaafkan kita. Baik, sebuah harapan nggak bisa tanpa usaha. Harapan itu ya dibarengi, menunjukkan kita serius sama Allah, berharap dapat rezeki. Kita tunjukkan sikap kita sama Tuhan, aku berusaha ya Allah. Usaha untuk apa? Menjalankan perintahmu. Begitu juga lah hal yang seperti ini. Ada ibadah, ya Allah, sebaik apapun yang sudah kulakukan ya Allah, sesempurna apapun yang kuusahakan ya Allah, aku masih merasa ibadahku belum sempurna ya Allah. Nah, jangan sombong pula awak sama Tuhan, seolah-olah macam merasa punya hak untuk diterima dengan karena kita sudah merasa ibadah kita sempurna. Jangan, nggak boleh sombong itu. Usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesempurna mungkin dari apa yang kita ketahui, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap kita merasa amal kita ini
kalau nanti diperiksa Allah kita masih khawatir ada cacat, ada kekurangan yang di luar pengetahuan kita. Makanya jangan kepedean juga, masih berharap. Ada sebuah doa yang diajarkan Imam Ghazali, bagus nih doanya. Rabbana waffiqna li ta'atik. Ya Tuhan kami, beri kami taufik, beri kami kemampuan lahir batin agar kami mampu melakukan ketaatan kepadamu. Karena kami yakin tanpa taufik darimu, taat itu nggak mampu kami lakukan. Maka berikanlah taufik itu ya Allah, agar ketaatan itu dapat kami lakukan. Setelah ditolong Allah dengan taufiknya sehingga amal pun terlaksana, kita masih mengkhawatirkan boleh jadi amal kita itu ada cacat. Seandainya karena cacat itu Tuhan menolaknya, ya Allah, cemana aku di akhirat. Minta lagi sama Allah, wa atmim taqsirana. Ya Tuhan, sempurnakanlah mana yang cacat, mana yang kurang, mana yang tak baik dari amalku ini ya Allah. Tawaduk kita itu, masih khawatir kita. Walaupun kita sudah dikasih Allah taufik, kemampuan untuk beramal, sudah kita lakukan amal itu, tapi kita masih khawatir karena dalam diri kita itu mesti ada dua, nggak boleh satunya hilang, nggak boleh, mesti dua. Apa itu? Khauf, roja. Dari satu sisi kita takut di luar sepengetahuan kita amal kita itu ada cacatnya, sehingga dengan sebab cacat amal itu ditolak Allah, cemana aku ini ya Allah nanti di sana. Tapi dari sisi yang berbeda, ada harap pada diri kita, harus seimbang khauf dan roja nih. Roja itu harap, berharap kita kepada Allah, ya Rabb, andai pun nanti setelah kau hisab amalku ini ternyata ya Allah ada aib dan cacat dari amal itu, maka maafkanlah ya Allah, terimalah ya Allah. Maka wa atmim taqsirona, sempurnakanlah ya Allah andai ada cacat, ada kekurangan dari amal-amalku. Tapi aku sudah berusaha maksimal ya Allah ketika melakukan amal ini, aku berusaha maksimal untuk sebaik mungkin. Nggak main-main kita beramal itu, ya serius. Semampu yang ada sama kita diberikan Allah taufik, kita kerahkan semuanya. Kemampuan dalam ilmu, kemampuan dalam mempraktekkan ilmu itu maksimal karena kita melakukan sesuatu buat Allah. Masa main-main di situ? Siapa itu Allah kita tuh? Allah tuh siapa kita? Maka sebaik mungkin ini mau kita persembahkan buat Allah, sebaik mungkin agar Allah berkenan menerimanya. Maksimal betul, maksimal seukuran yang kita mampu. Setelah kita lakukan maksimal seukuran yang kita mampu, tapi kita juga jangan kepedean. Dapatin amal gue ini, kayaknya pasti diterima Allah nih. Kalaupun nanti di surga, walaupun bukan surga VIP ya, surga kelas ekonomi kayak udah di tangan lah ini. Sombongnya. Apa iya begitu pasti? Enggak tahu kita. Khauf roja jangan pernah hilang dari hati kita sebelum kaki mencecahkan ke surga. Di dalam itu masih takut. Di dunia ini kita khawatir, tapi juga tetap berharap. Sekuat rasa khawatir kita ditolak amal, sekuat itu pula harap kita. Karena kita sudah berusaha maksimal, sekuat itu pula kita berharap dengan kemurahan-Mu ya Allah. Bukan karena patennya amalku ya Allah, bukan karena bagusnya ibadahku ya Allah, bagus menurut yang aku tahu, dalam yang Engkau hisab nanti aku nggak tahu ya Allah. Makanya masih kita khawatir. Kekhawatiran itu harus dibarengi dengan harap, ya Allah, aku sudah mengusahakannya semaksimal yang aku mampu ya Allah, tapi aku juga nggak tahu ya Tuhan, mungkin masih ada cacat dari amalku. Andai ada cacatnya ya Allah, wa atmim taqsirana, sempurnakanlah mana yang kurang-kurang dari amalku ya Allah. Kemudian setelah disempurnakan Allah, jadi bukan karena patennya ibadah kita, karena yang cacat ditutupi Tuhan.
Udah, barulah kita berharap wa taqabbal minna, terimalah amal ibadah yang kami lakukan ini ya Allah. Jadi diterimanya amal ibadah bukan karena kita merasa amal ibadah kita layak diterima karena bagus. Enggak. Kita belum tahu. Bagus enggak bagus itu kan lewat pemeriksaan, bukan lewat pikiran kita. Belum tentu yang menurut kita itu bagus nanti diperiksa betul-betul bagus. Maka masih ada khauf di situ, masih ada rasa takut. Tapi ketakutan terus nggak boleh. Ada harap juga. Kenapa? Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Jadi kesimpulannya akhirnya kita berpikirnya begini, terterimanya amal ibadahku ini bukan karena aku hebat melakukannya ya Allah, tapi karena kemurahan-Mu ya Allah. Di mana kemurahan Allah? Terlaksana ibadah ini karena taufik dari Allah, bukan karena kuat kita. Itulah kemurahan Allah. Kemudian setelah kita melakukan dengan taufik Allah, kita pun nggak bisa menjamin yang kita lakukan itu pasti baik dalam pandangan Allah, dalam pemeriksaan Allah nanti. Makanya kalaupun nanti akhirnya diterima itu semata-mata karena kemurahan Allah. Pemurah Allah menolong kita untuk bisa melakukan amal, kemurahan Allah untuk menutupi cacat dan aib dari amal kita. Kemurahan sehingga Allah berkenan menerima. Itunya lagi seorang hamba itu di dalam hatinya cuma gitu. Makanya tawaduk dia itu luar biasa. Di dalam hatinya itu selalu merasakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah gitu aja. Apa yang mau disombongkan? Dipuji orang pun dia, ditengok orang, ya paten kali amal ibadah bapak nih, ya Allah, bapak nih begini. Sikit pun geser nggak ada hati dia. Dia tetap berada di posisi la haula wala quwwata illa. Kalaupun kalian tengok amalku bagus, belum tentu bagus dalam pemeriksaan Allah nanti. Apa membuat aku bangga dengan pujian-pujian itu? Enggak, sedikit pun enggak ada bangga. Sedikit pun tidak menggembirakan hatiku pujian-pujian makhluk. Kenapa? Karena pujian makhluk ditengoknya bagus. Bagus dalam pandangan makhluk belum tentu bagus nanti saat dihisab Allah. Apa membuat kita bahagia dengan pujian-pujian itu? Enggak bergeser sedikit pun. Nah, ini baru betul nih hamba nih. Tapi kalau masih lagak dia dengan amalnya, pikir paten kali, orang muji-muji dia melakukan amal yang bagus, dia pun bangga dengan itu. Tahu-tahu nanti diperiksa banyak ditolak, kecewa. Jadi kita mengusahakan saja, minta tolong sama Allah, usahanya maksimal, minta tolongnya sama Allah maksimal. Kemudian setelah terlaksana, jangan dulu kita merasa aman dengan amal kita, karena belum lewat lulus sensor nanti pada yaumul hisab. Ngeri ini, ngeri ya Allah. Nanti di hari kiamat yang ketakutan semuanya kita ini, takut amal ditolak. Nauzubillah. Nah, makanya sejak di dunia ya dibetul-betulkanlah ini, termasuk bacaannya, jangan sepele. Jaga huruf-hurufnya. Setelah diusahakan ternyata nggak bisa juga, ya udah jangan putus asa. Kayak mana lakuin ya Allah, ternyata udah diperiksakan yang salah-salahnya bacaanku ini, kayak mana aku ini ya Allah. Jangan ketakutan. Terakhir belum udah mati ketakutan. Orangnya belum mati udah mati ketakutan. Mati ketakutan itu maksudnya putus harap sama Tuhan, itu mati ketakutan namanya. Nggak boleh. Sejelek apapun amal kita, setelah kita usahakan ternyata nggak bisa berubah juga, jangan pernah putus asa dari harap kepada Allah. Wala tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Itu yang putus asa dari rahmat Allah iblis itu. Iblis itu berapa ribu tahun dia ibadah sama Allah. Begitu dia melakukan sebuah kesalahan, terus harap dia ke Tuhan tak ada sama sekali. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tawaduk maksudnya, sombong dia, nggak mau. Akhirnya
Kata Allah, iblis ini minal kafirin, ini dari termasuk bagian orang kafir ini. Bukan takut dia diponis kafir, bukan dia rujuk sama Allah, bukan dia minta ampun sama Allah, enggak. Ya udahlah, kafirlah. Konsekuensi dari kafir itu kekal dalam neraka, pahamnya iblis tuh. Ya udahlah, neraka lah, kekal lah. Pala mandi basah aja lah sekalian. Iblis pun sudah tak memandang lagi amal dia yang banyak tuh, tak terpandang iblis lagi. Udahlah, pala mandi basah sekalian. Nabi Adam melakukan kesalahan, langsung minta ampun. Iblis melakukan kesalahan, yang diminta bukan ampunan. Ya Rob, jadikanlah aku termasuk minal munzorin, yang usianya ditangguhkan. Maksudnya apa? Jangan kau matikan aku ya Allah, kecuali setelah seluruh anak keturunan Adam itu mati. Apa maksud iblis diminta kok kayak gini? Oh, rupanya iblis dendamnya luar biasa kepada Nabi Adam. Nih gara-gara Adam nih. Sebelum Adam diciptakan Allah, aku yang makhluk paling mulia. Nah, itu merasa paling mulia itulah tak boleh. Memang iblis nih dulu Azazil namanya, gurunya para malaikat itu. Lalu kalau gurunya malaikat merasa dirinya paling mulia, di sini kesalahan iblis. Nggak boleh. Kita harus tawadu kepada Allah, jangan merasa paling hebat. Akhirnya dendam luar biasa kepada Nabi Adam. Nih gara-gara Adam nih jadi celaka aku seperti ini. Oleh karena itu Adam dan seluruh keturunannya harus bersama denganku. Bukan sekedar masuk neraka, tapi kekal masuk neraka bersama dengan aku. Maka seluruh potensi iblis dengan minta dipanjangkan umur, rupanya punya misi besar. Misinya adalah untuk menggelincirkan seluruh anak keturunan Adam. Sikit pun dia nggak ada bakalan berharap kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Enggak. Makanya luar biasa ini. Nah, kita jangan seperti iblis. Sebejat apapun seorang itu, bajingan kelas kakap sekalipun, jangan pernah dia hilang harap mendapat ampunan dari Allah. Tapi harap tanpa usaha itu angan-angan. Jangan begini, umurku sekarang udah 60 tahun, dulu banyak kali dosaku. Kalaupun sekarang aku tobat sama Allah, sisa umurku ku bikin taat, kayaknya nanti ditimbang masih banyak beratan dosaku kurasa daripada taat yang bakal kulakukan. Alah udahlah, kalau gitu pun percuma lah aku tobat jadi orang baik, toh nanti ditimbang masih lebih berat dosaku juga nya. Udah 60, matilah aku 63, 3 tahun aku taat, sementara puluhan tahun aku maksiat. Ya kalaupun ditimbang nanti beratan lagi dosaku, neraka juga itu tempatku. Udahlah, elok ku puas-puaskan sekarang lah sebelum aku mati. Itu pikiran iblis kayak gitu. Iblis cara berpikirnya begitu. Jadi manusia jangan macam iblis cara berpikirnya. Kenapa nggak dipandangnya ampunan Allah? Ampunan Allah itu lebih luas dari banyaknya dosa. Kalau Allah berkehendak mengampunkan dosa hambanya, nggak sulit bagi Allah. Sebanyak apapun, sebesar apapun, sebesar bukit Uhud pun, kalau Allah mau, sebentarnya Tuhan nak mengampunkan dosa hambanya. Nah, kenapa nggak ada harap seperti itu? Kita sama Tuhan nggak bisa pakai ilmu matematika, nggak bisa. Kalau matematika itu jelas 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak akan mau 3, nggak akan mau 1. Sama Tuhan nggak bisa pakai kali-kali begitu. Ada dosa kelihatannya kecil, lalu kita sepelekan, alang apa-apalah, kecil aja kok dosa. Nanti ketika di hari akhirat, yang kecil kita pikir di dunia itu dahsyat kali risikonya di sana. Dalam kitab Tambighul Mughtarrin, nah di sana diceritakan zaman dulu umatnya Nabi Musa, orang Yahudi, banyak kali dosanya. Lantas dia bertobat kepada Allah. kepada Allah atas dosa-dosa dia yang banyak.
Dalam tobatnya itu sebelum mati 70 tahun melakukan ketaatan kepada Allah. Bayangkan itu. Umat dulu panjang-panjang umurnya kan. 70 tahun ngapain? Amal solehnya apa? Ketaatannya apa? Tidak pernah tidur malam, tidak pernah tidak puasa di siang hari. Siangnya puasa selama 70 tahun itu nggak ada berhentinya. Selama 70 tahun itu tiap malam ibadah terus, tak ada tidur-tidur. Sampai kayak gitu kah kita tobat? Jauh lah. Habis itu mati dia. Setelah dia mati, dimimpikan oleh orang soleh, dimimpikan waliullah, orang soleh, jumpa mereka dalam mimpi. Dialog orang, apa yang diperbuat Allah terhadap engkau setelah kau mati? Alhamdulillah, semua dosa-dosaku yang besar-besar dihapuskan Allah. Tidak ada yang tersisa semua dengan tobat yang seperti itu. Kecuali satu aja dosaku yang nggak dimaafkan Allah. Tersebab satu kesalahanku itu, sampai hari ini aku tercegah mendapatkan nikmat kubur. Nggak masuk aku ke dalam nikmat kubur. Terhalang aku untuk mendapatkan itu. Gara-gara satu aja kesalahanku yang tidak mendapatkan maaf dari Allah. Apa kesalahan itu? Sebesar apa? Sedahsyat apa? Sehingga Allah tidak mengampunkan itu. Pernah sekali aku pakai kayu sugi punya orang tanpa seizinnya. Pikir aku, alah minjam aja kok, nggak apa-apa lah ini. Toh nggak ngurang-ngurangi juga. Toh nggak ku ambil, ku balikkan lagi. Nah, cucinya pakai. Habis itu cucinya balik, taruhkan situ. Tersebab kayu sugi itu yang ku pakai tanpa seizin yang punya, inilah sehingga aku nggak bisa mendapatkan nikmat kubur tuh. Tertahan aku di sini. Padahal dosaku yang besar-besar yang lain hapus semua dibikin Allah. Tapi yang kecil itu ternyata Allah nggak berkenan mengampunkan. Ngeri nggak? Itu makanya sama Tuhan nggak bisa pakai kali-kali. Kalau yang besar pun diampunkan, yang kecil udah lah itu kira geleng itu. Nggak bisa begitu. Itu kali-kali kita. Kali-kali Allah beda lagi. Maka jangan sepelekan dosa yang kecil. Ketika kita sepelekan, itu yang mengganjal kita mendapatkan kebaikan nanti pada hari akhirat. Makanya kata Nabi, iza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sighari wanzur ila man aznabta lahu. Kalau kamu melakukan satu kesalahan, walaupun kesalahan itu kecil, jangan kau pandang kepada kecilnya dosamu, tapi pandang kepada siapa kau melakukan dosa itu. Kepada Allah. Sanggup kau melakukan dosa kepada Tuhan? Memang Allah itu siapamu? Kita mandang orang tua aja, orang tua kita yang begitu banyak jasanya segala macam, bercakap sepatah kasar aja nggak pantas itu. Sepatahnya, bukannya panjang-panjang awak, sepatah kita cakapkan, tapi cara nyakapkannya kasar, tersenggol hatinya, itu pun nggak sepantasnya kau mengucapkan kata-kata kasar itu. Kenapa? Siapamu itu, ayahmu itu, siapamu ibu kau itu, yang melahirkan kau itu ya, tak lahir kau ke dunia kalau tak ada omak sama ayah kau. Begitulah kira-kira. Itu ke orang tua, konon kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mandang Allah itu siapa, maka nggak tega kita, nggak berani, nggak punya nyali kita melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. Pandang siapa itu. Jangan pandang salahnya. Kalau pandang salahnya, udah itulah. Kalau dosa-dosa kociknya itu, apalah itu. Ketika disepelekan dosa kecil, jadi besar urusannya di akhirat. Melakukan dosa besar, ketakutan sehingga harap sama Tuhan, sehingga tobatnya serius, malah itu sama Allah habis sama Tuhan itu. Termasuk kita beramal ini pun gitu. Jangan sepelekan amal-amal yang kecil-kecil. Boleh jadi di kecilnya amal itu, di situ ridho Allah. Seorang sahabat pernah mengatakan begini, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya wa katama ridho fi ta'atin minat ta'at. Allah menyembunyikan ridhonya
dalam satu ketaatan dari sekian banyak ketaatan. Disembunyikan Allah. Belum tentu kelihatan amal ini bagus, dahsyat, hitungan pahalanya besar. Belum tentu di situ ridho Allah. Kenapa? Bagus dilakukan Allah, tapi dicampuri ujub, dicampuri riya, merasa dia paling bagus amalnya, sirna semua itu nggak ada artinya di sisi Allah. Ada pula. Maka jangan hina, jangan kita bangga dengan amal yang bagus kelihatannya, terus kepedean, perasaan awak pasti ahli surga. Wih, jangan dulu. Sebaliknya pun jangan sepelekan amal ibadah yang kecil sekalipun. Jangan. Kenapa? Boleh jadi di kecilnya ibadah itu, di situ keikhlasan kita, di situ harap kita yang kuat kepada Allah. Nah, di situ ternyata ridho Allah. Kita nggak tahu. Pelacur, kan dikisahkan begitu dalam hadis. Seorang pelacur jalan dia di satu jalan, jumpa seekor anjing. Anjing itu sama kita kan najis tuh. Kehausan anjing itu, sampai terjulur lidahnya saking haus. Nggak tega si pelacur tadi nengok anjing yang kehausan. Di dalam hatinya ada belas kasih sayang. Ih, kasihannya anjing ini kehausan. Dicarikannya air, taruhkannya ke sepatu dia. Nah, itulah dikasihkan ke anjing tadi. Anjing, bukan orang, anjing. Dikasihlah air satu sepatu tuh, diminum anjing tuh. Tersebab karena di dalam hati pelacur itu ada perasaan kasihan sama anjing yang kehausan, ditolongnya mencarikan air. Tersebab itu Allah bukakan pintu tobat dalam hatinya. Allah jadikan dia hamba yang soleha, akhirnya mati husnul khotimah, diampunkan Allah dosanya. Itu awalnya karena ngasih minum anjing itu awal mula kebaikan dia yang dicurahkan Allah rahmatnya. Kira-kira kalau bahasa kita begini, di hati hambaku masih ada rasa kasih, masih ada rasa sayang walaupun dengan seekor anjing. Aku Tuhannya yang telah mengkhabarkan, menyatakan diriku arhamur rahimin. Malu aku kalau nggak merahmati dia, sementara di hati dia masih ada rasa kasih sayang. Kenapa nggak ada kasih sayangku buat dia? Nah, ku berikan rahmatku buat engkau. Apa yang dia butuhkan waktu itu? Hidayah untuk tobat. Akhirnya tobat dia. Setelah itu jadi orang solehah dia. Setelah itu mati husnul khotimah, Allah hapus semua dosanya. Kata Nabi, itu perempuan ahli surga. Sebaliknya ada perempuan solehahnya luar biasa, malam tahajud nggak pernah tinggal, puasa sunat rajin, baca Quran, pokoknya luar biasa lah taatnya. Tiba-tiba seekor kucing ngambil makanannya, marah dia, ditangkapnya kucing itu, dikurungnya, nggak dikasih makan, mati. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Perempuan itu ahli neraka. Tapi dia solehah ya Rasulullah. Allah tak pandang solehah amalnya. Yang dipandang Allah di hatinya tidak ada rasa belas kasih sayang. Oleh karena itu diputuskan kasih sayang Allah kepada dia, sehingga Allah katakan dia ahli neraka. Coba. Kalau matematikanya kan nggak kena itu. Kita nggak tahu. Ini rahasia Allah semua. Makanya kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan kasih sayang di bumi, kamu akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Jadi sebanyak apapun dosa pelacur ini, ternyata kalau Allah berkehendak, gampang sama Tuhan menghapuskan. Soleh luar biasa, tapi kalau Allah mau nolak amalnya, sebentar tertolak amalnya, hanya karena gara-gara ngurung kucing sampai mati. Kita nggak tahu ini rasa Allah. Maka takutlah, haraplah. Orang yang maksiat sebesar apapun tetaplah berharap kepada Allah. Orang yang sesoleh apapun tetap takut kepada Allah, karena mungkin ada satu kesalahan yang menjadi sebab Allah menolak amalnya. Bisa juga dengan sebab kebaikan, semua dosanya dihapuskan Allah. Ini hal yang sama Allah itu jaiz, mungkin bisa terjadi. Baiklah, seginilah dulu kajian kita.
Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kira-kira mau dipertanyakan? Pada Bapak Ibu ada pertanyaan yang silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Supir ada pertanyaan ini. Pas. Bapak sama-sama sebelah kanan ada yang mau bertanya? Kalau ada kita tutup aja dengan doa yang bertujuh kurang 15. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma syrah sudurana wa yassir umurana umurad din wad dunya wal akhirah. Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna ya Allah wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.